Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oke akan mempresentasikan perlawanan rakyat Banten yang kedua kalinya karena yang pertama itu gagal, tidak ada suaranya. Ya, mari langsung saja kita awali. Silahkan. Yang pertama itu latar belakang perlawanan rakyat Banten. Jadi dulu itu Banten merupakan kawasan strategis untuk perdagangan. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, khususnya di Banten, Inggris dan Portugis terlebih dahulu sudah berada di Banten. Kemudian setelah Inggris dan Portugis kalah di Eropa, kemudian Belanda mulai melakukan perdagangan. Itu VOC. Karena kedatangan VOC dinilai melakukan monopoli yang sangat memberatkan rakyat Banten, maka dari itu rakyat Banten mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Silakan lanjut. Yang kedua adalah dampak perlawanan Banten terhadap VOC. Dampaknya itu ada dua, ada positif dan ada negatif. Yang positif pertama adalah Banten menjadi kota pelabuhan yang penting dan perdagangannya menjadi maju. Dampak positif yang kedua itu Banten dapat menjadi kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Yang ketiga itu dalam bidang pendidikan, Banten adalah kota yang pusat pendidikannya terutama dalam bidang agama Islam. Dan dampak negatifnya munculnya pemberontakan yang diakibatkan dari kekalahan atas VOC. Yang kedua yaitu pertempuran antara Banten dan VOC sangat merugikan kedua belah pihak karena terjadinya pertumpahan darah kedua pihak. Yang ketiga yaitu rasa iri dan kekhawatiran Sultan Haji akan berkuasanya melahirkan persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Sekian. Iya, kronologi perlawanan Banten terhadap Belanda. Jadi mulainya saat masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda memulai memunculkan taringnya. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa merasa tidak setuju kepada kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Belanda. Salah satunya adalah memonopoli perdagangan Sumatera dengan Banten. Hal itu yang menyebabkan rakyat Banten merasa tidak setuju dan melakukan perlawanan. Namun usaha itu gagal. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji diadu domba oleh Belanda yang mana beliau berdua adalah seorang ayah dan anak. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa lengser dari kepemimpinannya, perlawanan rakyat Banten dilanjutkan oleh Sultan Haji. Terima kasih. Silakan. Akhir perlawanan Banten terhadap Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin itu tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Banten. Terusnya, karena Sultan Hasanuddin merasa terdesak dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sekian. Isinya coba boleh dihitung isinya. Oke.
menghargai dua perjanjian sebelumnya 1660 yang dibuat Jacob Chau di Makassar dan Kareng Popo di Batavia. Terusnya segera mengembalikan seluruh orang Belanda yang sejak dulu hingga kini melarikan diri ke Makassar. 3. Mengembalikan seluruh meriam, peralatan, dan lain-lainnya yang tersisa dari kapal Lewin dan Welfitch yang kini masih ada di Makassar. Mengadili semua yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang terjadi. Mengamankan seluruh utang yang masih harus dibayar FOC. Bebaskan dan hilangkan seluruh kekuasaan daerah yang direbut selama perang. Bebaskan Turatea dari kekuasaan kerajaan Goa. Bayar ganti rugi akibat kerusakan terhadap rakyat dan harta Sultan Ternate pula. Bayar kompensasi atas penjarahan yang dilakukan ekspedisi terakhir di Buton. Udah segitu aja. Udah. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Tamir. Ayo kita baca kitab Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih.